Banyak umat Islam teman-teman sudah tidak peduli lagi tentang masalah pendapatan dia halal atau haram di zaman kita sekarang. Mereka sudah tidak membedakan mana transaksi jual beli yang dibolehkan, mana riba. Mereka tidak lagi mau tahu apakah ini sumbernya halal atau tidak. Yang penting saya mendapatkan. Apakah mengambil haknya ahli waris yang lain, apakah mengkorupsi di kantor, ataukah menipu dalam transaksi jual beli di takaran. Bahkan teman-teman sekalian, banyak umat-umat sebelum kita yang Allah binasakan, hampir seluruh pelanggaran mereka yang dibinasakan itu ada pada kita sekarang. Harusnya kita merasa khawatir. Bukankah kaum Lut disiksa karena adanya homoseksual tersebar di tengah mereka? Sekarang LGBT lagi dikobar-kobarkan seakan-akan kebebasan untuk melakukan itu. Dan banyak kaum munafik ini yang berbicara bahwasanya ini nggak masalah. Buktinya negara-negara kafir mereka melakukan tapi mereka tidak dihukum juga, ya seperti kaum Lut. Subhanallah. Pertanyaan sederhana kepada mereka ini, apakah kita menunggu kita dihukum baru kita mau menyadarinya sebagaimana terjadi pada umat-umat sebelum kita? Bukankah juga kaum Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, ya. Nabi Shu'aib tepatnya, mereka di negeri Madian curang dalam timbangan, dan itu sudah banyak terjadi di waktu kita sekarang, gitu kan? Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran nabi-nabi sebelum kita terjadi pada kita. Maka kitanya harus lebih hati-hati harusnya. Dan Nabi SAW sudah menggambarkan kepada kita sebenarnya. Dan sepertinya waktu itu ada di masa kita sekarang. Karena hampir mayoritas kaum muslimin, semoga Allah selamatkan, tidak menganggap bisa transaksi kecuali dengan riba, padahal riba haram misalnya. Alasannya, saya nggak mungkin punya rumah kalau saya tidak KPR, walaupun harus riba. Saya nggak mungkin punya kendaraan kecuali saya harus cicil dengan cara riba. Saya tidak mungkin bisa membiayai keluarga kecuali dengan riba, walaupun utang dengan berbunga ya. Jadi seakan-akan tidak, mereka mengurung diri mereka di pendapatan itu dan tidak mungkin kecuali dengan cara itu. Berapa banyak orang sekarang sibuk dengan kartu kreditnya, beli ini, beli itu, padahal semuanya dengan utang dan dibayarkan oleh bank ribawi. Dan ini riba. Satu-satunya dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala mengancam ya, dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 275-276 dengan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Nabi SAW sudah menyampaikan kepada kita dalam hadis Bukhari dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di nomor 2000. Tentu ini hadisnya nomor 2083 ya. Kata Nabi SAW, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubadil mar'u bima akhadal mal amin halalin am min haram. Akan datang nanti satu waktu di mana orang-orang sudah tidak peduli lagi dari mana mereka mendapatkan harta. Apakah dari usaha yang halal atau dari usaha yang haram. Bagi mereka nggak penting itu. Tidak mereka pikir akan ada efek-efek daripada masalah pendapatan haram ini. Nanti akan kita bahas insya Allah lebih jauh tentang apa sih efeknya gitu. Di dalam sebuah statement yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, wal qalilu minal halali yubarak fihi wal haramu al kathir yadhhab wa yamhaquhu Allah Ta'ala. Ini diambil dari Majmu' Fatwa beliau, Majmu' Fatawa di jilid 28 halaman 646. Beliau mengatakan sedikit dari yang halal itu lebih banyak membawa berkah di dalamnya, sedangkan yang haram yang jumlahnya banyak hanya cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Jadi misalnya dana korupsi misalnya, ya, mungkin dia berkhayal dengan sekian miliar di rekening dia, ya, pendapatan dia, atau misalnya teman-temannya di kantor sedang bagi-bagi ada sebuah proyek apa yang dianggap itu bisa menghemat dana dan ternyata bukan milik mereka, lalu dibagi-bagi, yang penting dapat duit gitu kan. Dia tidak berpikir, dia cuma lihat jumlahnya, toh bisa cukup untuk beli kendaraan, bisa membawa keluarga untuk safar bersenang-senang. Mereka tidak berpikir efeknya. Semua itu akan ada efek-efek yang berat. Umumnya akan ada penyakit yang kronis. Umumnya ribut rumah tangga. Umumnya anak-anak jadi durhaka. Banyak efek-efeknya. Sampai sebagian ulama menganjurkan, kalau ada seseorang yang menemukan banyak permasalahan dalam hidupnya, maka termasuk yang dia harus perhatikan pertama kali adalah pendapatannya. Misal anaknya nakal, misal istrinya membangkang, atau suaminya jadi jahat, atau apalah. Maka salah satu yang jadikan bahan pertimbangan itu, termasuk penyakit kronis, bangkrutnya usaha,
apalah rusaknya citra dan segala macam. Nabi SAW menyebutkan tentang masalah ini, bahkan mendoakan kecelakaan bagi orang yang selalu saja dia berpikir untuk pendapatan haram tanpa berpikir ini apa efeknya gitu. Dalam sebuah hadis Bukhari di nomor 2886 dari Abu Hurairah bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, "Ta'isa abdud dinari wad dirhami wal qatifati wal khamisa in u'tiya radi wa in lam yu'ta lam yarda." Celakalah wahai budak-budak dinar, dirham. Ya. Qatifa artinya pakaian yang memiliki bludru. Maksudnya baju-baju yang bagus gitu bermerek. Khamisa pakaian yang berwarna hitam dan ada bintik-bintik merah. Ini termasuk pakaian-pakaian yang mahal. Orang kadang-kadang memperebutkan dan merasa berbangga-bangga sombong dengannya. Jika ia diberi maka ia ridho, dan jika tidak diberi maka ia tidak ridho. Ya. Jadi ciri orang yang suka pendapatan haram itu, mereka tidak kenal lagi yang namanya ikhlas dalam bekerja. Bagi mereka, bayar, saya kerja. Ya, bahkan subhanallah kadang-kadang mereka melanggar akad mereka. Seseorang teman-teman kalau sudah punya akad kerja dengan satu instansi, berarti dia membawa nama instansi tersebut. Dan kesepakatan gaji atau payroll yang ada setiap bulan, itu menunjukkan sudah cukup bagi dia dan dia tidak punya hak untuk mengambil lebih daripada itu. Contoh misal, pegawai kantor ditugaskan oleh kantornya untuk membeli AC, untuk membeli TV, untuk membeli kendaraan misalnya. Nah ini dia harus apa adanya karena dia membawa bendera, dia membawa uang perusahaan tersebut dan dia terdaftar sebagai pegawainya. Maka apa adanya, dia harus jujur. Misal harga AC 5 juta, dia bayar 5 juta, dia bawa notanya apa adanya. Kalau ada diskon dia pun membahasakan ke kantor ada diskon. Ada hadiahnya bonus, dia harus membahasakan ada bonusnya. Bukan dia mengambilnya. Berapa banyak orang subhanallah mengambil yang bukan haknya. Anda bukan sedang membawa uang Anda pribadi, tapi Anda sedang membawa uang orang. Ya, berarti bonus semua itu milik dia. Apakah itu payung, pulpen, baju kaos, diskon, produk-produk lain misalnya yang berhubungan dengan itu. Misalnya AC, ada tambahan selang, ada tambahan pipa, ada tambahan apa. Semua itu pemilik harta. Yang lebih parah sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat kita, mereka tidak peduli lagi teman-teman sekalian. Pada saat datang mereka suruh upgrade, disuruh naikkan notanya. Harga keramik, harga granit, harga AC 6 juta, 5 juta, dinaikkan jadi 7 juta. Yang lebih jauh lagi daripada itu kadang-kadang subhanallah dana-dana sosial mereka salah gunakan. Ya. Jadi mereka menggunakannya dengan cara memang mengambilnya, ya, sehingga akhirnya bukan haknya. Dan ini termasuk perbuatan yang masuk dalam pendapatan-pendapatan yang haram gitu. Ibnu Taimiyah juga berkata di Majmu' Fatawa juga, tapi di jilid yang lain, jilid 10 halaman 190, wa hadza huwa 'abdun hadhihi al-umur falau talabaha min Allah fa inna Allah idza atahu iyyahu radi wa idza manahu iyyahu sakhit. Wa innama abdullahi ma yurdihi ma yurdillah wa yaskhatuhu ma yuskhitullah wa yuhibbu ma ahabballah wa rasuluhu wa yubghidu ma abghadahullah wa rasuluhu. Jadi beliau menanggapi hadis tadi ya tentang celakanya hamba dinar, hamba dirham gitu kan, hamba pakaian mewah yang dia tidak mau peduli dari sumber halal atau haram gitu. Inilah yang namanya budak atau budak harta-harta. Jika ia memintanya dari Allah dan Allah memberinya, ia pun ridha. Namun ketika Allah tidak memberinya, ia pun murka. Ya. Kemudian beliau mengatakan, Abdullah atau seorang hamba Allah adalah orang yang selalu ridha terhadap apa yang Allah ridhahi. Dan ia murka terhadap apa yang Allah murkahi. Cinta terhadap apa yang Allah dan Rasulnya cintai, serta benci apa yang Allah dan Rasulnya benci. Ali bin Abi Thalib berkata, teman-teman sekalian, dalam sebuah statement yang menarik, beliau mengatakan, Man ittajara qabla an yatafaqahu. Maaf, saya ulangi. Man ittajara qabla an yatafaqqaha irtatama fir riba thumma irtatama. Barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba. Kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus menerus terjerumus. Umar bin Khattab juga mengatakan, La yattajir fi suqina illa man faqiha aklur riba atau aklar riba.
Janganlah seseorang berdagang di pasar kami kecuali dia sudah faham betul tentang seluk-beluk riba. Jadi Umar bin Khattab melarang di pasar beliau, di masa khilafah beliau, berdagang kecuali semua pedagang itu sudah harus tahu. Tidak ada transaksi riba di sini. Coba Anda bayangkan dengan zaman kita sekarang. Bisa dikatakan tidak ada pasar yang tanpa riba. Tidak ada mall yang tanpa riba. Transaksi menggunakan perbankan-perbankan ribawi, kartu kredit dan segala macam gitu kan. Walaupun masih ada fatwa ulama mengatakan kalau orang tidak mendapatkan perbankan syariah atau ada fasilitas yang dia tidak dapat dan dia cuma menggunakan sebagai fasilitas transaksi saja sebatas itu masih ada yang membolehkan. Tapi kan ada akad antara Anda dengan perbankan tersebut. Apalagi kalau kartu kredit kadang-kadang ya. Yang unik ini orang kan kalau utang teman-teman sekalian itu syaratnya dalam Islam harus tidak mampu. Dan memang dia niat untuk membayarnya. Tapi kapan seseorang mampu sengaja utang, ini ada bahasan sendiri para ulama. Karena dia mampu untuk membayar, kenapa dia harus utang? Karena ada hadis Nabi SAW, matlul ghani zulm. Menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu, kezaliman. Ya. Jadi nggak boleh. Makanya teman-teman, kita lihat di kartu kredit itu makin kaya dia, ya, maka makin besar limitnya. Makin dibukakan pintu utang. Ada orang subhanallah, maaf Bapak Ibu sekalian saya membahasakan ini. Tentu saya tidak sebutkan perbankan tertentu, saya cuma menyebutkan masalah tentang fungsi kartu kredit yang sekarang banyak terjadi. Subhanallah, sabunnya, odolnya, sikat giginya, handuknya, ya, listriknya, semua makanan, minuman yang dia konsumsi di rumah, pakaiannya, semua handphonenya, kendaraannya, semuanya ini riba. Kenapa? Karena semua dibayar pakai kartu kredit. Kenapa kok bisa riba Ustaz? Kan kartu kredit kita bisa bayar sebelum jatuh tempo. Iya. Tapi kan pada saat Anda telat bayar, seperti apa? Telat satu menit saja misalnya, hari ini terakhir sampai jam 12 malam. Anda lewat 1 menit, Anda kena denda. Dendanya itu riba kan? Atau memang kalau Anda memastikan memang Anda bisa memang menjaga supaya tidak kena sama sekali, itu mungkin masih ada celah yang kita bisa mengatakan. Tapi umumnya orang tidak seperti itu. Telat kena gitu kan. Dan kita harus membedakan teman-teman pada saat kita sedang transaksi, mana kebutuhan, mana keinginan. Ini harus kita fahami baik-baik. Selama itu kebutuhan, kita penuhi. Karena itu tidak bisa kalau kita tidak penuhi makanan, minuman yang harus kita konsumsi. Kalau tidak, hari itu kita kelaparan misalnya. Dan keinginan itu adalah selalu mengikuti angan-angan, tidak pernah selesai. Keinginan nggak pernah ada selesainya teman-teman. Diskon di semua swalayan pasar itu tidak akan habis sampai hari kiamat. Jadi Anda jangan kemakan dengan diskon hanya memaksakan diri, ya gitu. Kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan sehingga memang berjalan ya dengan kehati-hatian karena semua akan ada hisabnya.